Jumpa kembali bersama Agri Fanani Channel. Breaking news kali ini saya akan sampaikan kabar berita dari Afghanistan. Taliban berada di ambang kemenangan setelah memasuki ibu kota Afghanistan, Kabul, dan merebut istana kepresidenan hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Bagi banyak warga Afghanistan, itu adalah hari yang menakutkan yang menandai kembalinya kekuatan Taliban setelah hampir 20 tahun koalisi Amerika Serikat menggulingkan mereka. Kepanikan terjadi di Kabul, warga menuju bandara, meninggalkan mobil, dan berjalan kaki untuk keluar dari Afghanistan. Di pusat kota, antrian terlihat mengular karena orang-orang berusaha menarik uang tunai. Anggota parlemen lokal, Farzana Kocha, mengatakan pada BBC, orang-orang di Kabul tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ribuan rakyat Afghanistan mengungsi dan tidur di pinggir jalan di ibu kota Kabul. Mereka melarikan diri setelah kampung halaman mereka diserang Taliban. Beberapa dari mereka melarikan diri atau sembunyi di rumah, sedangkan orang-orang miskin yang telah meninggalkan rumah di pedesaan demi keamanan ibu kota tinggal di taman dan ruang terbuka di seluruh kota. Sementara itu, juru bicara Taliban, Suhail Shaheen, meminta agar orang-orang di Kabul tidak perlu khawatir. Ia memastikan kehidupan dan properti mereka aman. Kami adalah pelayan rakyat dan negara ini, ujarnya. Kabul adalah kota besar terakhir di Afghanistan yang bertahan melawan serangan Taliban. Diketahui, Taliban telah memulai serangan sejak beberapa bulan lalu, namun meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir. Para pejuang berhasil merebut kendali setelah sebagian besar pasukan asing ditarik keluar. Di tengah kekacauan, Ashraf Ghani memilih melarikan diri. Mantan Presiden Afghanistan yang meninggalkan negara dalam situasi sulit ini, kata Abdullah kepada Dewan Rekonsiliasi Nasional Afghanistan, mengutip Al Jazeera. Ghani kemudian mengunggah di Facebook bahwa dia memilih meninggalkan Afghanistan untuk mencegah pertumpahan darah di ibu kota tanpa mengatakan kemana dia harus pergi. Dalam unggahan, Ghani menyebut kepergiannya itu adalah keputusan sulit. Ghani mengatakan dia yakin patriot yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi martir dan kota Kabul akan dihancurkan jika dia tetap tinggal di sana. Taliban telah menang dan sekarang bertanggung jawab atas kehormatan, properti, dan pemeliharaan diri warga negara mereka, ujarnya. Media lokal melaporkan Ghani pergi ke Tajikistan, sementara lainnya mengatakan ia terbang ke Tashkent di negara tetangga Uzbekistan. Amerika Serikat telah mengerahkan ribuan tentara untuk membantu mengevakuasi stafnya dan orang-orang Afghanistan yang membantu misinya. Pada Minggu, terdengar helikopter berlalu lalang mengangkut personil kedutaan Amerika Serikat. Asap membumbung tinggi di dekat kompleks kedutaan saat staf menghancurkan dokumen penting dan bendera Amerika Serikat diturunkan. Sekitar 600 tentara Inggris telah dikerahkan untuk membantu misi personil mereka sendiri. Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan prioritasnya adalah mengeluarkan warga negara Inggris dan semua orang yang telah membantu upaya Inggris selama 20 tahun dari Afghanistan secepat yang kami bisa. Negara-negara lain yang mengevakuasi warga mereka dalam beberapa kasus menutup kedutaan mereka sama sekali. Rusia berencana mengadakan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas situasi di Afghanistan. Dikatakan Rusia tidak akan menutup kedutaannya karena telah dijamin keamanannya oleh Taliban. Ketegangan yang terjadi di Afghanistan saat ini membuat dunia internasional was-was. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan KBRI di Kabul terus memantau perkembangan eskalasi keamanan di Afghanistan. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan BHI Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha, pada hari Senin 16 Agustus 2021 mengatakan keselamatan dan kesehatan WNI termasuk staf KBRI menjadi prioritas utama. Mengatasi eskalasi di Afghanistan, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kabul mengadakan town hall meeting secara virtual pada tanggal 14 Agustus 2021 dengan WNI yang menetap di Afghanistan.
Pertemuan virtual itu untuk memonitor kondisi dan menjelaskan langkah-langkah persiapan evakuasi. Di Afghanistan setidaknya terdapat 15 WNI yang telah melaporkan keberadaannya di negara itu dan semuanya dalam kondisi baik serta aman. WNI tersebut diantaranya bekerja sebagai ekspatriat, bekerja di Badan PBB, dan menikah dengan warga negara Afghanistan. Sementara itu, misi diplomatik Indonesia di Kabul masih beroperasi. Belum terdapat rencana pemerintah untuk menutup misi tersebut. Misi akan dioperasikan oleh staf esensial yang terdiri dari unsur diplomat maupun unsur keamanan. Demikian berita dilansir dari berbagai media massa. Oke teman-teman, mudah-mudahan breaking news ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Jika ada WNI yang berada di Afghanistan dan melihat video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!